Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Marilah di dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita melihat kembali keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa seseorang akan menjadi mulia. Begitupun ketika seseorang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dia akan terhinakan dalam kehidupan dunia, lebih-lebih dalam kehidupan akhiratnya kelak. Taqwa ilahul alamina fa innahu izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad darain fastamsik walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i wa man dhayya'at taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil 'uqba fununun nadamati. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Diceritakan ada seseorang yang soleh. Beliau ini terkenal sebagai orang yang dermawan. Suka memaafkan, suka memberi, suka membantu. Bahkan dikatakan kalau engkau ingin melihat bagaimana sifat dermawannya Rasulullah, sifat pemaafnya Rasulullah ada pada diri beliau. Beliau bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Hashimi. Suatu saat beliau cerita, suatu saat ketika hari raya Idul Adha, aku masuk ke rumahku, aku ingin bertemu dengan ibuku. Setelah aku mendapati ibuku di ruang tamu bersama di sampingnya seorang perempuan. Yang mana perempuan tadi itu katanya beliau dani satu thiab. Pakaiannya itu rusuh, jelek, kumuh. Kemudian ibuku mengatakan kepada diriku, wahai Muhammad, ata'rifu hadhih? Wahai Muhammad, apakah engkau mengetahui siapa perempuan yang ada di sampingku ini? Maka ketika itu beliau menjawab, tidak wahai ibuku. Sang ibu menjawab, hadirin, wahai putraku, ketahui, dia adalah perempuan yang bernama Atibah. Atibah, ada yang mengatakan Atabah. Ibu dari seseorang yang bernama Ja'far al-Barmaki. Jadi Atibah Ummu Ja'far al-Barmaki. Ja'far al-Barmaki ini hadirin, dulu beliau dikenal sebagai orang yang dekat dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Seorang khalifah, seorang pemimpin, dekat dengan Harun ar-Rasyid. Otomatis ketika seseorang dekat dengan seorang pemimpin, kehidupan akan tertunjang. Kehidupan akan mudah insya Allah. Semua dipenuhi. Dan itu yang terjadi dengan Ja'far al-Barmaki. Tidak menjabat sebagai anggota dari pemerintahan Harun ar-Rasyid, tapi justru menjadi penasehat khusus dari Harun ar-Rasyid. Siapa? Ja'far al-Barmaki. Hadirin, apa yang terjadi? Ja'far al-Barmaki diceritakan dalam sejarahnya, beliau ini dibunuh. Siapa yang membunuh? Harun ar-Rasyid. Perintah Harun ar-Rasyid. Dan sampai sekarang ini tidak diketahui kenapa Ja'far al-Barmaki ini dibusui sampai dibunuh. Padahal orang dekat. Ada yang mengatakan karena menjalin hubungan cinta dengan adik Harun ar-Rasyid. Ada yang mengatakan bahwasannya Ja'far al-Barmaki orang ahli sejarah dan mengetahui sepak terjang dari kekhalifaan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid takut Ja'far al-Barmaki membuka suara, menyampaikan sesuatu tentang sejarah hitam dari pemerintahannya, sehingga ada yang mengatakan sebab itu
Ja'far al-Barmaki dibunuh. Hadirin, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Dan ini dunia, hadirin. Katanya beliau, ad-dunya darun man la darolahu. Katanya beliau, hadirin, dunia ini adalah rumah, merupakan segalanya bagi orang yang memang tidak punya rumah di akhirat. Orang yang lupa akan akhirat akan menjadikan dunia itu seolah-olah sesuatu yang besar, yang seolah-olah mungkin akan dibawa mati, padahal tidak sama sekali. Wa malun man la malalahu. Dan harta, dunia ini bagikan harta bagi orang yang memang tidak memiliki simpanan harta di kehidupan akhiratnya. Dilanjutkan oleh beliau, walaha yajma'u man la aglalah. Dan tidaklah mengumpulkan dunia, menumpuk-numpuk dunia, termasuk kekuasaan, memfokuskan dirinya kepada kekuasaan, dunia, dan lain sebagainya, tidak akan terjadi hal tersebut kecuali kepada orang yang man la aglalahu, orang yang tidak punya akal sama sekali. Orang yang, maaf, yang tidak punya akal. Na'udzubillah. Lihat hadirin. Orang yang dekat dengan Harun ar-Rasyid justru dibunuh. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini kalau dipandang sesaat manis, hijau, enak dipandang sesaat. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah akan menjadikan di antara kamu sekalian, katanya Nabi, ada yang jadi pemimpin. Mungkin jadi presiden, mungkin jadi gubernur, minimal menjadi kepala rumah tangga bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Fayanduru kaifa ta'malun. Setelah Allah menjadikan kamu sekalian sebagai pemimpin, maka dia Allah akan melihat apa yang mereka laksanakan, apa yang mereka perbuat. Apapun yang diberikan oleh Allah, kekuasaan, harta, pamor, nama baik di tengah masyarakat, semuanya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu, katanya Nabi, adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan ditanyai apa yang telah dia perbuat. Setelah, katanya Muhammad bin Abdurrahman Al-Hashimi mendapatkan informasi ini, adalah Atabah, mantan ibu dari orang yang dekat dengan khalifah. Tapi sekarang pakaiannya seperti itu. Ditanya, wahai ibu, mau enggak kamu ceritakan kepadaku tentang jalan hidupmu secara singkat? Katanya sang ibu, bala. Iya, aku akan ceritakan. Katanya, ibunya Ja'far al-Barmaki. Ketahui wahai anakku, katanya. Pada beberapa tahun yang lalu, tepat di Idul Adha juga, engkau perlu ketahui anakku, bahwasannya aku disediakan untuk orang-orang yang membarengi aku dengan 400 pelayan. 400 pelayan khusus untuk melayani aku. Ada yang bagian mungkin mengambilkan sandalnya, ada yang mungkin menyisir rambutnya, ada yang mempersiapkan makannya. 400 hadirin. 400 pembantu, 400 dayang-dayang yang disiapkan untukku oleh anakku Ja'far al-Barmaki. Dan itu wahai anakku, katanya si ibunya ini,
Dalam keadaan anakku yang sudah memuliakan aku seperti itu, aku masih bersuudzon kepada anakku sambil aku mengatakan anakku mungkin tidak bakti kepada diriku. Anakku mungkin durhaka kepadaku. Padahal anakku mempersiapkan di antaranya 400 dayang-dayang khusus yang ngurusi aku. Aku masih seperti itu. Wal'an. Katanya sang ibu tadi itu. Wal'an, sekarang ini. Jitu sa'ilam minka. Tapi sekarang, berlalu waktu, berlalu saat, aku datang kepadamu menjadi seseorang yang peminta-minta. Hakada dunia. Itu dunia. Beliau melanjutkan sang ibu tadi itu. Wahai anakku, sekarang aku datang kepadamu dengan meminta kulit kambing 2 lembar. Yang aku gunakan 1 lembar, sebagai pakaian dalamku dan 1 lembar dari kulit kambing aku gunakan untuk pakaian luarku. Mantan ibu dari seseorang yang dekat dengan khalifah. Dan inilah dunia yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang akan cepat sirna. Sesuatu yang akan cepat hilang. Ad-dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha. Dunia ini semuanya jauh dari rahmatnya Allah. Dunia ini kebanyakan semuanya akan membuat kita lupa kepada Allah. Yang di dalamnya juga sama. Kecuali zikir kepada Allah. Orang yang mengajarkan ilmu agama. Mengajarkan ilmu yang manfaat. Dan mereka yang mau mempelajari ilmu yang manfaat. Khususnya ilmu agama. 3 komponen ini tidak dilaknat oleh dunia. Lihat hadirin. Dibarengi dengan kekayaan, dibarengi dengan kekuasaan, tapi datang setelah beberapa tahun meminta-minta dengan untuk sesuatu menutupi auratnya, pakaian, bahkan pakaian dalamnya pun tidak memiliki. Itulah dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Kahf ayat 45, "Wadrib lahum matalal hayatid dunya." Kama'in, sampai Allah menyatakan fa asbaha hasyiman tadruhur riyah. Perumpamaan dari dunia ini bagaikan air yang menyirami dari dedaunan sehingga dedaunan itu nampak indah, hijau, nikmat dipandang. Tapi setelah itu bagaimanapun nikmatnya, bagaimanapun bagusnya, pasti akan ada masanya. Daun tadi itu akan mengering. Yang dulunya hijau menjadi coklat, kering. Sehingga jatuh daun tadi itu, jatuh ke bumi, terhembuskan angin, menjadi sampah yang berserakan. Itulah permisalan dunia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga As-San'ani beliau mengomentari, innallaha syabbahad dunya binabatin yusqa bil ma. Sesungguhnya Allah syabbahad dunya telah memberikan perumpamaan dunia binabatin seperti tetumbuhan yang yusqa bil ma, yang tetumbuhan tadi itu disirami dengan air. Tsumma yaibasu wa yatiru. Kemudian kembali kepada hakikatnya, kembali kepada hukum alamnya, kembali kepada sunnatullah, akan fana, akan mengering, wayatiru, dan daun tadi itu akan berterbangan. Faman ta'allaqa, katanya beliau, faman ta'allaqa biha, maka siapa orang yang hidupnya bergantung kepada dunia, semuanya dunia, tidak bergerak kecuali untuk mendapatkan dunia, ingin mendapatkan keuntungan dunia, semuanya dunia. Faman ta'allaqa biha
faqad ta'allaqa bil wahmi. Berarti dia telah berangan-angan dengan sesuatu fata morgana yang seolah-olah dari jauh kita kelihatan ada air, tapi ketika kita dekati tidak ada air sama sekali, sesuatu yang kering, yang panas. Itulah dunia, hadirin. Itulah dunia. Hakikat dunia yang ada dalam kehidupan kita, hadirin. Setelah mendengarkan penuturan dari sang ibu tadi itu, maka ketika itu Muhammad bin Abdurrahman al-Hashimi memberikan kepada ibu tadi itu uang 500 dirham, hadirin. Kalau dinominalkan kurang lebih 19 juta sekian diberikan hadiah. Dan Muhammad bin Abdurrahman al-Hashim mengatakan, wahai ibu, ini bukan pemberianku yang pertama dan terakhir. Enggak, ibu. Aku harapkan ibu sering ke tempatku untuk datang, untuk aku berikan sesuatu kepada ibu. Aku berikan. Aku berharap setelah kita bertemu ini, ibu rutin datang kepadaku. Maka beliau bercerita, setelah aku ucapkan seperti itu, sang ibu pun pergi. Kemudian setelah itu, sang ibu sering datang ke rumahku. Pasti aku berikan sesuatu untuk apa-apa kebutuhan sampai sang ibu tadi itu meninggal dunia dan wafat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kam mim malikin bata fi qasri. Berapa banyak seorang pemimpin, seorang raja, seorang penguasa, seorang miliarder, orang yang kaya, bata fi qasri. Malam hari dia tidur dengan kasurnya yang empuk, dengan AC-nya yang dingin, dengan segala suatu fasilitas fi qasri, di istananya, di rumahnya yang begitu indah. Apa yang terjadi, hadirin? Fa asbaha fi qabri. Tapi justru pagi harinya dia sudah berada di perut bumi. Dia sudah berada di alam kuburnya. Wakam min mukarramin finnas asbaha muhanan. Dan berapa banyak dari orang yang dimuliakan di dalam pandangan manusia, dielu-elukan, dikawal, diberikan protek yang cukup kuat sekali, dijaga betul-betul. Tapi setelah lengser, apa yang terjadi? Asbaha muhanan. Justru dia menjadi terhinakan. Itulah hakikat dunia. Ketika ambisi kita, keinginan kita adalah dunia, maka na'udzubillah, tunggu saat kehancuran. Ketika seseorang menjadikan fokusnya kepada dunia. Semoga kita dijaga oleh Allah. Diberikan pandangan kita bukan dunia tapi akhirat. Kalaupun kita bekerja, marilah kita niatkan untuk mencari rezekinya Allah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Jangan hanya kekayaan yang sesaat, yang justru akan menjadikan bukti yang memberatkan, yang justru akan menjadikan kita menjadi tersiksa di hadapan Allah. Jadikan dunia prasarana kita untuk mendapatkan kemuliaan Allah. Amin ya rabbal alamin.